Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 26. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mencermati, mempelajari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita pasti takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan dengan mukjizat-mukjizat itu. Kalau kita baca di dalam katekismus, mukjizat Tuhan Yesus Kristus ini dikelompokkan di dalam berbagai macam ragam atau jenis. Di sana disebutkan ada mukjizat kesembuhan, di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kemudian juga ada mukjizat pemberian makan. Kita ingat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tetapi juga ada mukjizat karunia. Tuhan di situ menunjukkan kuasanya dengan mengampuni dosa-dosa orang, memberikan damai sejahtera, rahmat, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk kali ini kita akan membahas mujizat Tuhan Yesus Kristus yang digolongkan sebagai mujizat alam. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia adalah pencipta alam semesta yang berkuasa atas segala hal yang ada di muka bumi ini. Saudara dan saudari yang terkasih, jikalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat kesembuhan, maka tujuannya apa kita langsung bisa mengerti. Tuhan ingin menolong orang yang sakit, orang yang menderita secara fisik. Atau ketika Tuhan melakukan mukjizat pemberian makan, Tuhan juga mempunyai maksud yang jelas agar orang yang kelaparan itu dapat menjadi kenyang dan seterusnya. Tetapi khusus untuk mukjizat alam ini, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita mungkin bertanya-tanya, ngapain Tuhan melakukan yang seperti itu? Seperti orang main-main saja. Kenapa harus berjalan di atas air segala? Kalau memang Tuhan ingin menemui para murid pada waktu itu, bukankah Tuhan bisa langsung datang ke perahu itu? Tuhan bisa langsung memerintahkannya kepada para murid agar mereka tidak menjadi ketakutan. Ini yang dilakukan Tuhan ini kan agak aneh. Tuhan berjalan di atas air, akibatnya apa? Justru para murid itu ketakutan. Sebelumnya mari kita bayangkan, Tuhan baru saja selesai melayani banyak orang, berkhotbah, dan juga kita ingat memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan. Karena hari sudah malam, maka Tuhan kemudian memerintahkan para murid agar dengan menggunakan perahu mereka mendahului Tuhan berlayar meninggalkan pantai. Sementara orang banyak yang terus berkumpul mengikuti Tuhan, Yesus memerintahkan mereka untuk pulang. Yesus sendiri, dia pergi ke bukit. Sendirian di sana Tuhan berdoa sepanjang malam.
Apa yang terjadi dengan para murid yang saat itu sudah berlayar beberapa mil jauhnya dari pantai? Bukankah mereka adalah murid-murid yang penurut, murid yang setia? Apa yang menjadi kehendak Tuhan mereka lakukan. Seharusnya jika memang Tuhan itu baik, Tuhan pasti memberikan jalan yang lapang, jalan yang mudah. Kalau toh harus berlayar, pastilah pelayarannya dengan cuaca yang mendukung, dengan keadaan laut atau danau yang tidak bergejolak. Tetapi ini tidak. Para murid sudah menurut perintah Tuhan, tetapi justru setelah sekian jauh dari pantai, mereka harus mengalami badai. Perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal, ombak yang tinggi, sehingga mereka pun akhirnya kewalahan dengan keadaan itu. Saudara dan saudara yang terkasih, sampai di sini kita seringkali harus merenung. Mengapa orang yang mengikut Tuhan, menuruti kehendak Allah, tidak senantiasa mulus jalan hidupnya? Seperti para murid yang sudah mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus, berlayar mendahului Tuhan, justru mengalami badai. Justru mengalami perahunya terombang-ambing dihantam angin sakal dan ombak yang tinggi. Tetapi di sana para murid memiliki sebuah keyakinan. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah mengabaikan mereka. Meskipun keadaan yang demikian, mereka tetap memiliki pandangan yang yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan itulah yang terjadi kemudian, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang berada di tempat lain, di bukit sedang berdoa, sementara para murid di tengah danau yang bergejolak bermil-mil jauhnya, mereka senantiasa terhubung. Para murid percaya Yesus menyertai, sementara Sang Putra Allah Tuhan Yesus juga melihat apa yang terjadi terhadap para murid saat itu. Inilah maknanya kepercayaan, iman, atau pengandalan. Orang harus senantiasa merasa terhubung dengan Allah, meskipun keadaan-keadaan mungkin sedang berat, sedang sulit. Kita hendaknya tetap dapat yakin bahwa Tuhan menyertai dan akan menolong kita. Padahal kita sedang mengalami badai. Padahal kehidupan kita sedang goncang oleh karena ombak tekanan angin sakal. Tetapi di sana kita mencontoh para murid. Mereka tetap memandang kepada Yesus, percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Dan kenyataannya bagaimana? Memang demikian adanya. Ketika itu waktu sudah menunjukkan jam 3 malam. Yesus masih berdoa, tetapi Yesus melihat para murid mengalami masalah di tengah danau. Maka seketika Tuhan datang ke sana dengan cara yang tadi saya katakan, aneh, Tuhan berjalan di atas air. Tetapi mari kita lihat yang pertama. Tuhan hadir saat para murid mengalami goncangan, saat mereka berada di dalam bahaya. Ini hendaknya menjadi keyakinan kita juga. Kalau orang itu hanya percaya adanya mukjizat, maka mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Engkau percaya Yesus telah memberi makan 5.000 orang, engkau dapat apa? Karena engkau pun tidak ikut dikenyangkan pada waktu itu. Engkau percaya bahwa Tuhan Yesus meredakan angin sakal, menolong para murid yang ada di tengah danau dengan perahu yang terombang-ambing. Engkau dapat apa? Karena engkau juga tidak berada di dalam perahu itu. Ada orang kusta yang menderita bertahun-tahun disembuhkan oleh Tuhan. Engkau percaya, tetapi engkau tidak ambil bagian di dalam imanmu. Engkau dapat apa? Karena yang disembuhkan dari penyakit bukan kamu. Sehingga dalam hal ini ketika kita menyaksikan, mempercayai tentang mukjizat, kita harus ambil bagian di dalamnya.
Sebenarnya maksud Tuhan apa dengan mukjizat-mukjizat itu? Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan orang sakit. Tuhan tidak hanya ingin mengenyangkan orang lapar. Tuhan tidak hanya ingin menolong para murid yang terombang-ambing di tengah danau. Tetapi yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan menunjukkan otoritasnya, kuasanya, bahwa Dia adalah Sang Pencipta, bahwa segala yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Dia. Kuasa Allah mampu mengatur segalanya sesuai dengan kehendaknya. Engkau hendaknya pertama percaya. Jikalau sudah percaya, engkau harus ambil bagian di dalam imanmu. Artinya hiduplah dengan kepercayaanmu itu. Hiduplah dengan imanmu itu. Ketika engkau mengalami prahara kehidupan, engkau juga harus bersikap sebagaimana para murid. Karena dengan demikian Yesus akan hadir menolong engkau. Engkau bukan hanya melihat Petrus dan kawan-kawan diselamatkan dari serangan angin sakal, tetapi engkau sendiri akan dapat mengalaminya. Kita percaya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan mukjizatnya. Kalau kita hanya percaya saja, kita dapat apa? Kita harus juga ambil bagian di dalam mukjizat itu. Dengan cara bagaimana? Mari kita imani Yesus adalah penguasa alam semesta. Dia adalah pencipta, Dia adalah Allah. Ia juga adalah perawat alam semesta, pemelihara kita. Maka kita hendaknya memiliki keyakinan Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan pasti akan menolong di saat-saat kita berada di dalam kesulitan. Maka dengan demikian kita akan memperoleh bagian dari mukjizat itu. Kita ikut dikenyangkan. Mungkin tidak secara nyata sebagaimana orang-orang pada waktu itu terhidang makanan, tetapi engkau dikenyangkan secara rohani. Pengharapanmu menjadi hidup, engkau bersemangat, engkau dapat kembali bersukacita dan lain sebagainya. Sehingga dengan mukjizat-mukjizat Tuhan, baiklah kita dapat ambil bagian dengan bijaksana, bukan hanya mempercayai, tetapi juga kita ingin untuk dapat mengandalkan diri kepada Dia di dalam segala situasi dan kehidupan kita. Yakinlah Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu Ia peduli, sekarang Dia peduli. Dulu Ia menolong, sekarang Ia menolong. Dulu Dia mengasihi, sekarang mengasihi. Itulah Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Dia membuat mukjizat pada waktu itu, saat ini pun Tuhan membuat mukjizat bagi engkau dan saya. Untuk dapat menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya. Kita tunduk kepada kehendaknya, kita berserah kepada rencananya yang indah. Tuhan memberkati engkau, sampai jumpa. Amin.